Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kadang aku nggak tega deh sama Ririn dan Mawar. Waktu makan siang mereka terbatas karena pekerjaan yang selalu menumpuk seperti tadi. Yasmin bersandar pada dinding lift dan menyilangkan kedua tangan di dadanya. Iya, mau gimana lagi? Tupoksi kerja kita kan beda-beda, ujar Inayah sambil menatap ke layar ponselnya yang gelap. Berharap ada notifikasi di ponselnya. Dalam hatinya ada tersimpan rasa khawatir dan curiga kemana Ibra pergi dan bertemu dengan siapa. Kamu tumben ngajak aku makan siang. Yasmin menyadarkan lamunannya setelah keluar dari lift. Mereka berjalan beriringan. Iya, kebetulan lagi kosong dan Mas Ibra juga lagi pergi. Kamu sendiri gimana? Inayah mengikuti langkah Yasmin menuju kantin perusahaan. Ketika ia tersadar, "Yas, jangan ke kantin deh." Mereka berhenti. Emangnya kenapa, Nak? Kantin kini menjadi tempat yang paling ia hindari saat berada di perusahaan. "Gak apa-apa, males aja. Kamu bawa mobil nggak?" Karena jam istirahat masih lama tersisa, gadis itu berencana mengajak Yasmin makan di suatu tempat. "Enggak, Nak. Akhir-akhir ini Mas Ridwan ngelarang aku bawa mobil. Aku pulang selalu diantar sama Mas Ridwan." Yasmin sedikit canggung saat mengatakan itu. "Aku mau ngajak kamu ke restoran makanan Jepang langganan kita pas kuliah dulu. Ramennya bikin kangen, kan gak jauh dari sini, Yas." Saat mereka keluar dari gedung perusahaan, semilir angin menyambut, langit pun mulai mendung. Meski hujan belum tentu turun, tapi cuaca ini memang pas untuk menikmati semangkuk mie ramen. "Kamu yakin gak jauh dari sini? Aku pesan taksi aja deh ya." Yasmin mengeluarkan ponsel dari tasnya. Sedang Inayah sudah sejak tadi membuka aplikasi map pada ponselnya. "Nih, lihat, cuma 3 kilo doang dari sini." "Oke." "Lama bener lo berdua, sengaja ya biar gue nunggu. Berasa lagi kencan buta, tapi pasangan kencannya gak kunjung datang." Lelaki tampan berpenampilan klimis itu menggerutu kala dua sahabatnya yang sejak tadi ia tunggu baru nongol. Lalu menegak habis minuman di hadapannya. Ya, dia adalah Joseph yang sedang menunggu kedatangan Ibrah dan Ridwan. Pagi tadi, Joseph yang menentukan tempat di mana mereka akan bertemu. Ia memilih restoran makanan Jepang yang tak jauh dari perusahaan Ibrah, dan Joseph juga memilih tempat smoky area kala itu. Padahal sebenarnya Joseph sudah menawarkan kalau dia yang akan datang ke perusahaan. Tapi itu jelas mendapat penolakan dari Ibrah. Ya, tahulah kan kenapa. "Ya lagian lo sih janjinya jam berapa? Kecepetan lo nyampe sini," jawab Ibrah. Lalu mereka duduk berhadapan. Cuma berdua doang." Lelaki itu melirik ke belakang Ibra dan Ridwan berharap ada seseorang yang muncul dari belakang mereka. "Ya iyalah, ngapain rame-rame? Lo kira kita mau nonton liga sepak bola?" "Gue tahu lo berharap siapa yang muncul di belakang kita. Inayah kan? Jangan mimpi. Ibra gak akan pernah bawa dia ke hadapan elo, Jo." Ridwan malah memperjelas apa yang diharapkan Joseph, disertai tawa mengejek, membuat lelaki di sampingnya jadi menggeram. Enggak, kan maksud gue tuh ini urusan bisnis. Biasanya sekretaris terlibat tuh." Ada aja alasan yang diucapkan Joseph. "Tapi karena kali ini akan berhadapan sama lo, gua nggak bisa ngajak dia." Ibra berkata terang-terangan. Sorot matanya terlihat ingin sekali menerkam Joseph. Tak lama pelayan datang dan memberikan menu pada mereka. Sambil menunggu pesanan mereka datang, Joseph mulai berbicara serius. Begitu juga dengan mereka berdua yang mendengar pemaparan Joseph soal tawaran investasi di sebuah perusahaan properti di Singapura.
Sambil menikmati makanan, mereka masih berbicara serius. "Oke, gua koordinasi dulu sama bokap," jawab Ibrah. "Ah, loh, emang gak bisa ambil keputusan sendiri apa?" "Gak gitu, Jo. Ini perusahaan kan belum sepenuhnya punya gue. Ya bokap harus terlibat lah. Lagian gue juga belum terlalu berpengalaman," jelas Ibrah. Setelah selesai makan, Joseph mengeluarkan sekotak rokok dan mulai mengambil sebatang lalu menyulut dengan api. Tak bisa dipungkiri, kedua sahabatnya pun tergoda, tak bisa untuk menolak benda bernikotin itu. Sambil menikmati hisapan demi hisapan benda yang berada di antara kedua jarinya itu, matanya melihat sekeliling. Kali aja ada yang segar-segar, pikirnya. Kedua matanya menangkap sesuatu yang sangat menggiurkan baginya. Meski terhalang oleh dinding kaca, itu masih jelas terlihat di penglihatannya yang jernih. Lo yakin gak ngajak Inayah ke sini?" Dengan hati-hati ia bertanya pada Ibrah. "Iya, kenapa lo masih nanya?" Enggak apa-apa." "Oke, santai dong. Emosi mulu kalau gue singgung Inayah." Joseph tersenyum lebar, sumringah. Matanya terlepas dari dua gadis yang sedang menikmati mie ramen sambil bercengkrama di dalam sana. Cantik-cantik, itulah yang ada di pikiran Joseph selaku penggila wanita. Mungkin sudah berapa banyak wanita yang pernah ia tiduri. Cantik, punya bodi seksi. Tapi entah kenapa ia selalu penasaran dengan sekretaris sahabatnya itu. Padahal Inayah tak pernah berpakaian seksi. Riasannya juga tipis dan seperlunya. Ibrah yang sudah mengetahui persis bagaimana kelakuan dan isi kepala Joseph, cukup 2 kali saja ia membiarkan lelaki itu bertemu dengan Inayah. Tak mau terulang lagi. "Kenapa lo senyum-senyum?" Ridwan heran melihat ekspresi aneh di wajah Joseph. "Ibra, gue tahu lo emang selalu menghalangi gue supaya nggak pernah ketemu sama Inayah. Tapi ternyata keberuntungan emang ada di pihak gue." Seketika hatinya menjadi panas, padahal cuaca kala itu sedang hujan. Lalu lirikan matanya membuat Ibra mengikuti kemana arah penglihatan Joseph. Saat Ibra berbalik, ia tak menyangka bahwa wanitanya itu sedang tersenyum manis, tertawa lepas. Dan ternyata sejak tadi Joseph menikmati pemandangan itu yang seharusnya hanya dialah yang boleh melihat, bukan lelaki lain, apalagi Joseph. "Mereka kok bisa di sini? Lo yang ngasih tahu?" tanya Ibra sambil menyenggol lengan Ridwan dengan sikunya. "Siapa?" Ridwan pun menoleh ke arah yang dimaksud Ibra. "Enggak, gue cuma bilang mau keluar doang dan gak bilang ke sini," jawab Ridwan sambil berdecak kesal. "Ya udah, oke. Inayah gak bisa gue dapet, tapi temannya boleh juga. Kenalin dong, pasti itu karyawan lo juga kan?" Kali ini bukan Ibra yang menggeram, melainkan lelaki di sebelahnya. "Stok cewek cantik di kantor lo udah pada habis ya? Makanya kalau rekrut karyawan tuh jangan lupa tetapkan syarat berpenampilan menarik," jawabnya jengkel. "Ya Tuhan, salah apa lagi gue? Cuma mau kenalan sama cewek doang, tapi ada aja penghalangnya." Sejak perdebatan antara Joseph dan Ridwan dimulai, Ibra memilih diam. Dia mengambil ponselnya, mengirimkan pesan pada Inayah. "Kenapa bisa di sini? Ngikutin aku." Pesan terkirim. Inayah belum membukanya. Ponselnya masih terduduk manis di dalam tasnya, bahkan tanpa suara.